Selamat pagi Bapak Ibu, Ayah Bunda, teman-teman semuanya. Kembali hadir di hadapan Anda di pagi hari. Seperti biasa, Suara Tanaman Channel akan diskusi atau berbicara dengan beberapa tanaman yang ada di sini, terutama mungkin penggemar aglonema. Karena episode hari ini dan mungkin beberapa hari kemudian masih di aglonema ya. Saya ucapkan selamat pagi buat semuanya, buat pemirsa yang baru mampir di channel kami. Selamat datang, mudah-mudahan sajian kami bisa menjadi channel silaturahim ya, informasi dan tentunya ya refreshing lah ya dari kepenatan keseharian yang kita alami selama ini. Seperti biasa pagi hari ini di tanggal 6 Desember ya, Rabu 6 Desember 2023, kami hadirkan kembali dan saya akan panggil bintang tanaman kita di pagi hari ini, yakni aglonema sep. Siapa yang berani nebak? Bukan berani, siapa yang bisa nebak ini? Ini sih kata si Mami namanya aglonema Siti Nurhaliza. Nah, Siti Nurhaliza ya kan, saya juga bingung ini Siti Nurhaliza kok ada aglonemanya ya, kenapa dia seperti itu. Mungkin Siti Nurhaliza kenapa dinamakan aglonema Siti Nurhaliza, karena mungkin ini terlihat apa ya, cantik mungkin ya, cantik, mungkin terkenal atau mungkin dia bisa bernyanyi nih, bentar lagi bisa bernyanyi atau mungkin apa yang nggak tahu sih. Yang jelas ini di kalangan aglonema namanya Siti Nurhaliza, mungkin dari Malaysia mungkin ya, kita nggak tahu juga sih. Sekali lagi, aglonema itu mempunyai keunikan yang bermacam-macam. Nah, pada pagi hari ini sih kita coba lihat si aglonema Siti Nurhaliza ini, daunnya lebih kecil-kecil daripada yang lainnya ya. Daunnya misalkan seperti ini ya kan, ini juga ini lebih kecil. Nah, lebih kecil dan lebih mungil gitu kan, namun tetap saja mempunyai pesona kecantikan yang bagus ya gitu kan, yang enak dipandang gitu kan. Nah, daunnya seperti ini, lebih kecil-kecil ya. Terus ini ada kayak bintik-bintik putih, tapi memang warna dominannya ada hijau tapi ada putihnya seperti itu. Jadi ini lebih kayak apa ya, mungkin sedikit ya Bapak Ibu, teman-teman semuanya, sedikit mungkin ya, tapi ini lebih hijau sih ya gitu. Nah, uniknya ini dia kecil ya batangnya, terus ya ini pot kecil juga sih gitu. Jadi ini memang posisinya tidak lebih besar dari beberapa aglonema yang lainnya, karena ini udah lama juga kita pelihara, namun tetap pertumbuhannya terlalu signifikan, panjang-panjang gitu ya. Nah, gitu. Jadi para penggemar aglonema mungkin sekali lagi, ini kalau kita lihat seperti ada pink-pinknya gitu ya, di sepintas gitu, kayak putihnya jadi pink gitu kan gitu. Jadi kalau tuh ya kan jadi pink, padahal kalau kita deketin sebentar ya teman-teman, kameranya terlalu bagus kebalikannya maklum lah. Oke, tuh ya, jadi putihnya tuh seolah-olah jadi pink ya teman-teman. Seru ya. Jadi keunikannya ini salah satunya. Jadi ternyata memang aglonema Siti Nurhaliza ini aglonema yang unik gitu. Kalau kelihatannya dari jauh tuh jadinya pink, oh ya kan, pink kan, keren. Oke, ini sama ya, banyak dijual di marketplace atau apa ya, harganya sih kata si Mami ya nggak mahal-mahal lah, masih terjangkau banget gitu. Nah, sebenarnya sih saya lagi kesel sama si band kembali kemarin, ngacak-ngacak lagi, jadi terlihat banyak yang kosong nih, karena harusnya ini terisi penuh nih, tapi istri juga udah marah-marah sih gara-gara ayam kalkun yang lolos
siang atau sore itu dia kesini terus ngacak-ngacak. Udah 3 kali berarti guys, 3 kali ngacak-ngacak, dia kesel juga akhirnya ya udah diangkut-angkutin aja yang udah susah diselamatkan gitu kan. Akhirnya ya udah itu udah kosong seperti ini. Ingin menambah koleksi lagi tapi nanti deh, mungkin yang ada aja kita pelihara dulu ya, seperti itu. Nah, kembali ke Siti Nurhaliza nih, untungnya tidak terkena si band ya, si kalkun itu, jadi masih oke. Tapi yang di sini kemarin itu kan rimbun ya, ini juga pada nggak ada, nggak tahu kemana. Jadi gitu. Jadi selamat pagi saya ucapkan semuanya yang mau berangkat ke tempat kerja atau kantor, selamat beraktivitas, hati-hati di jalan. Terus sama bunda-bunda yang di rumah, mungkin pejuang di rumah ya, aktivitas di rumah, ngurus anak, masak, beres-beres rumah dan seterusnya. Terus semangat, dan itulah ladang amal bunda semuanya, insyaallah jadi pahala yang mengalir seperti itu. Jadi ayah pergi mencari nafkah, ibu juga berjuang di rumah untuk membangun sebuah lingkungan madrasah yang baik karena buat anak-anak seperti itu ya. Dan ayah juga mencari nafkah, mudah-mudahan kita semua dijadikan sebagai keluarga yang samawa, sakinah, mawaddah dan warahmah. Samawa sendiri artinya kan sakinah kan menenangkan gitu ya. Jadi biasanya kalau kita ngucapin samawa itu bagi pengantin baru aja sih ya. Padahal pengantin lama juga kayak kita nih ya kan, ya tetap samawa deh, karena kan tujuan dari pernikahan samawa juga seperti itu. Mungkin bisa komen ya di bawah siapa yang pengantin baru 10 tahun, baru 5 tahun, baru 15 tahun. Ya mungkin Bapak Ibu bisa absen ya di kolom komentar gitu ya. Kalau saya sih ya lumayan lah, cukup. Baru 10 tahun gitu kan. Ya mungkin yang lihat video ini ada yang udah lebih senior lah, mohon saran, masukan gimana cara menghadapi kehidupan, karena kehidupan itu kan seperti ya kita mengarungi bahtera rumah tangga itu kayak di laut ya. Kita tidak akan tahu ada badai di depan, kita tidak akan tahu ada mungkin ikan-ikan yang berbahaya, atau mungkin ada ancaman-ancaman yang kita tidak tahu di laut seperti itu. Dan begitu dengan korelasi kehidupan, mungkin ada beberapa kalau tidak diperhatikan dengan khusus itu jadi membahayakan rumah tangga kita dan seterusnya. Nah mungkin bagi para senior ya, senior yang sudah puluhan tahun menikah, punya tips and trick, silakan bisa kasih di kolom komentar ya Bapak Ibu semuanya. Nah karena menikah itu memang di kantor saya juga ada yang baru saja mungkin kalau anak zaman sekarang putus ya, padahal baru sangat muda sekali, umurnya masih puluhan, di bawah 30 dan di bawah 25 juga. Saya bilang ya sudahlah itu kan, lagian laki-laki santai aja kan gitu kan, kalau saya yang sampai mengganggu ya kan kinerja pekerjaan gitu kan. Karena sejatinya ya yang namanya hubungan laki-laki dan perempuan ya kan, artinya yang sedang ingin menata ke jenjang pernikahan ya ada saja gitu kan cobaannya gitu kan. Ada yang mungkin gak cocok lah, ada yang tidak disetujui sama orang tuanya lah, atau ada juga yang memang tidak sama frekuensinya lah, atau tidak sama visinya lah, misinya gitu. Jadi banyak sih hal yang membuat kenapa dia tidak lanjut dengan pasangannya, calon pasangannya seperti itu ya. Mungkin ya ada beberapa perbedaan gitu. Berbicara soal hubungan seperti ini sih, mungkin Bapak Ibu punya masa lalu yang ya flashback ya gitu kan, bagaimana kita menjalaninya gitu kan. Nah katanya sih generasi sekarang itu generasi yang cepat rapuh gitu ya, apa benar demikian ya?
karena kalau generasi kami sih ya mungkin faktor ini kali ya, faktor dari lingkungan, faktor dari teknologi juga mempengaruhi ya. Dengan apa-apa curhat, apa-apa di share gitu kan, curhatnya sama medsos bukan sama Allah. Mungkin perbedaan generasi dan perbedaan dari mental ya yang berbeda dengan orang zaman dulu dengan anak-anak sekarang seperti itu. Tapi memang kembali ke orangnya lagi sih, gimana cara menyikapinya. Makanya di kehidupan keseharian itu kita terus belajar. Tidak ada ilmu yang udah saya cukup, ilmunya udah cukup, saya ingin stop belajar. Kayaknya sih nggak seperti itu, karena belajar tidak ada batasannya ya. Kita tetap belajar karena seiring dengan waktu berjalan proses pendewasaan itu akan terus dipupuk oleh beberapa masalah-masalah, oleh beberapa kasus-kasus yang menjadikan kita jauh lebih dewasa dari sebelumnya. Karena dewasa itu tidak ada sekolahnya ya, sekolahnya dari pengalaman gitu ya. Ada yang umurnya belia tapi udah dewasa, tapi kan biasanya umumnya orang yang sudah, udah lumayan senior ya kan, ya otomatis kedewasan juga harus tumbuh dengan seiring dengan pertumbuhan usianya. Jadi berbanding lurus biasanya. Tapi ada juga yang mohon maaf, dengan orang yang sudah senior, udah sepuh, tapi kedewasannya itu masih belum seimbang dengan umurnya banyak gitu. Jadi sekali lagi kita terus belajar. Khusus bagi saya pribadi, memang sebagai bapak rumah tangga harus belajar menyikapi kehidupan ini. Kesabaran juga harus kita tingkatkan kembali, dan menyikapi kehidupan memang gampang susah, tapi artinya ada solusi sih gitu. Mungkin bagi orang yang itu aja cemen kan, tapi bagi sebagian orang ya harus fight bener-bener kan gitu loh. Jadi ya semua orang punya gaya untuk menyelesaikan masalah masing-masing gitu. Seperti itu sih. Jadi pagi hari ini bagi teman-teman semuanya yang punya masalah, apapun itu masalah, sudah sadar, tetap semangat, tetap ikhtiar, tetap istiqomah, tetap satu lagi yang paling terakhir, tetap bergantung sama Allah. Jangan pernah bergantung sama manusia, karena manusia sifatnya akan ingkar ya. Karena manusia karena ada dua sisi, ada malaikat dan setan. Artinya ketika kita bergantung sama manusia, siap-siap nanti akan kecewa gitu. Jadi pesannya dari Aglonema Siti Nurhaliza, jangan pernah bergantung 100% kepada manusia. Bergantunglah 100% kepada yang menciptakan manusia, alias Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja ya teman-teman semuanya. Di pagi hari ini Siti Nurhaliza berbicara seperti itu. Aglonema bukan Siti Nurhaliza ya, aglonemanya. Jadi pesan seperti itu. Terima kasih buat semuanya, Bapak Ibu, Ayah Bunda, dan para sahabat semuanya. Selamat beraktivitas di pagi hari, sehat selalu, dan kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, dadah. Aglonema Siti Nurhaliza.